jumpa lagi bersama saya Putri Utami, dan hari ini saya akan mengajak Tribuners untuk berwisata religi ke salah satu masjid tertua di Kota Ambon. Dimana lagi kalau bukan di Masjid Jami. Nah, masjid ini Tribuners merupakan masjid yang didirikan sejak tahun 1860, which is udah sekitar 165 tahun yang lalu. Lalu seperti apa kondisinya sekarang? Dan kita juga nanti akan mewawancarai imam masjid atau penjaga masjid yang ada di sana. Jadi jangan kemana-mana, ikuti Putri yuk. Masjid Jami yang berada di Jalan Sultan Babullah, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Maluku, merupakan salah satu masjid tertua di daerah tersebut. Masjid Jami menjadi saksi peradaban di Kota Ambon. Lokasi Masjid Jami di dekat sungai dan menghadap ke tepi laut. Dalam perjalanannya, Masjid Jami telah mengalami kerusakan dahsyat berkali-kali. Bahkan ada yang mengistilahkan Masjid Jami merupakan ibu dari masjid termegah di sebelahnya, yaitu Masjid Raya Al-Fatah. Konon, Masjid Jami merupakan cikal bakal lahirnya Masjid Megah Al-Fatah di pusat Kota Ambon tersebut. Jadi sebelum Pak Presiden Soekarno meresmikan Masjid Al-Fatah, sebelumnya masjid ini sudah berdiri. Masyarakat Muslim yang berdomisili di Kota Ambon khususnya itu semuanya melaksanakan salat fardu, salat tarawih maupun salat id di Masjid Jami ini sebelum ada Masjid Al-Fatah. Untuk Masjid Jami ini kalau salat fardu, salat 5 waktu tetap dilaksanakan seperti biasa. Kalau salat Jumat itu tidak. Masyarakat Muslim semuanya salat Jumat dipusatkan di Masjid Al-Fatah. Sedangkan untuk salat Idul Fitri maupun Idul Adha hanya digunakan untuk ibu-ibu saja. Masjid Jami didirikan pada 1860 di atas tanah wakaf milik seorang janda bernama Khari. Masjid tersebut dibangun melibatkan masyarakat lintas agama. Muhammad Marabesi mengatakan, saat itu konstruksi masjid tak sekokoh sekarang. Awalnya Masjid Jami dibangun sederhana, berdinding dan beratapkan daun rumbia atau pohon aren dengan tiang kayu. Masjid tersebut dulunya merupakan pusat aktivitas keagamaan umat Islam di Kota Ambon dan menjadi salah satu sarana syiar Islam pada zaman kolonial. Cikal bakal berdirinya Masjid Jami Ambon ini itu pada tahun 1860. Masjid Ambon ini berdiri atas diberikan tanah wakaf oleh salah satu janda yang bernama Janda Kari. Beliau yang membeli tanah, yang mewakafkan tanah ini untuk membangun Masjid Ambon ini yang awalnya pada tahun 1860. Pembangunan Masjid Jami Ambon ini atas inisiatif atau prakarsa dari para beberapa tokoh agama yang itu diprakarsai oleh almarhum Bapak Haji Abdul Qadir Hatala. Kalau tidak salah beliau itu yang memperkasai dengan beberapa tokoh masyarakat di sekitar Masjid Jami ini untuk membangun Masjid Jami Ambon yang pada saat itu beratap rumbia, bentuknya beratap rumbia, berdinding bertiang kayu dan berdinding papan. Pada 1898, masjid sederhana yang ditopang kayu itu direnovasi dengan atap seng dan areanya diperluas.
Pada 1933, masjid tersebut roboh diterjang banjir dahsyat akibat luapan sungai Wai Batu Gajah. Namun 3 tahun bencana tersebut, tepatnya pada 1936, pengurus masjid serta warga bergotong royong membangun kembali Masjid Jami dengan semi permanen dan selesai pada 1940. Menjelang beberapa tahun kemudian, Masjid Jami itu mengalami perubahan. Kenapa direnovasi? Dikarenakan sudah berdatangan jamaah-jamaah atau saudara-saudara kita, yaitu dari Pulau Sulawesi, Pulau Jawa, bahkan dari Pulau Sumatera, yaitu pada tahun 1898. Nah, itu dilakukan renovasi pertama. Nah, berikutnya pada tahun 1933 itu terjadi banjir besar di Pulau Ambon, yang pada saat itu di sekitar Kali Wai Batu Gajah terjadi banjir bandang. Rumah yang di seberang kali yang berhadapan dengan masjid ikut terbawa arus, berikut juga dengan masjid. Maka pada tahun 1936 dibangun kembali Masjid Jami ini, yaitu dilakukan oleh salah satu pada saat itu dinamakan tukang, ya, yaitu Bapak Haji Jainuddin Wiwi. Beliau itu berasal dari Sumatera Barat. Beliau sebelumnya membangun Masjid Nandatu Sahapori di Kailolo, Kabupaten Maluku Tengah. Setelah itu, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama yang berada di Pulau Ambon meminta beliau untuk kembali membangun Masjid Jami ini yang modelnya mirip seperti Masjid Nandatu Sahapori yang berada di Kailolo. Cuma mungkin agak besar, tapi modelnya mirip. Sejak saat itulah, Masjid Jami mulai dikelola secara terorganisasi melalui sebuah yayasan. Pada 1940 menjelang berakhirnya pemerintahan kolonial Belanda di Maluku, Serdadu Company membuka keran minyak yang berada di sebelah hulu sungai Wai Batu Gajah, sehingga permukaan sungai digenangi oleh minyak kemudian dibakar. Tujuannya untuk menghadang masuknya pasukan Jepang di kota Ambon. Saat itu, lautan api berkobar di kota yang dikenal dengan julukan Ambon Manise. Masjid Jami tak luput dari kobaran api dan bangunannya hangus hingga rata dengan tanah. Namun, masjid itu kembali dibangun secara swadaya oleh umat Islam di Ambon sebagai wujud mempertahankan bangsa dan agama. Masjid Jami menjadi saksi peristiwa demi peristiwa bersejarah di kota Ambon. Mulai dari penjajahan Belanda, kedatangan Jepang, operasi Permesta pada 1957, kekuasaan PKI pada 1965, hingga kelompok separatis bersenjata RMS setelahnya. Nah, Tribuners, itu dia tadi suasana di Masjid Jami, dan tadi juga kita sempat mewawancarai pengurus masjid ini. Ternyata Masjid Jami ini, Tribuners, merupakan masjid yang dibangun di atas tanah yang diwakafkan oleh seorang janda bernama Kari. Dan juga dari pantauan kami, Tribuners, meskipun terdapat masjid-masjid lain di sekitar sini, bahkan ada Masjid Raya Al-Fatah di sebelahnya, tetapi masyarakat masih memilih Masjid Jami untuk tempat menunaikan ibadah sholat. Nah, Tribuners, itu dia tadi kebersamaan kita di Masjid Jami.
Dan nanti kita ketemu lagi di wisata religi berikutnya. Saya Putri Utami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk yang menunaikan. Akhirnya saya Putri Utami pamit. Sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.